Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nugroho dengan NIM 6670230122 dari kelas 4D. Dan dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu amnesti pajak atau tax amnesty. A tax amnesty is one way to obtain taxes that have not been paid and to also widen the tax base by bringing new taxpayers into the system through filing and registration. So if you are a non-filer of income, corporation, capital gains, and property tax returns, you can qualify for amnesty. Sebelum itu, tax amnesty itu merupakan suatu kebijakan yang memberikan pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan pajak berutang, penghapusan sanksi administrasi, dan juga sanksi pidana perpajakan. Kebijakan ini juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia itu sendiri, sebagai upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dan juga memperluas basis perpajakan. Dan kalau menurut Devano dan Rahayu di tahun 2006, tax amnesty ialah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian dan juga konsep dasar dari tax amnesty. Dalam hal ini, definisi tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan negara yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan aset dan membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai tebusan. Nah, sebagai imbalannya, mereka itu akan mendapatkan pengampunan atas kewajiban pajak masa lalu, termasuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi pajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, dan juga mereka tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk masa pajak sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis tax amnesty. Kalau dalam praktiknya, tax amnesty itu dapat diterapkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada pengampunan investigasi, yaitu memberikan jaminan bahwa tidak akan ada investigasi sumber penghasilan yang dilaporkan dalam periode amnesti. Yang kedua ada pengampunan penuntutan, di mana hal ini tuh memberikan jaminan tidak ada penuntutan hukum atas pelanggaran undang-undang perpajakan di masa lalu. Yang ketiga, pengampunan hukuman, yaitu mengurangi atau menghilangkan hukuman yang seharusnya dikenakan. Yang keempat, amnesti tarif khusus, yaitu memberikan tarif pajak khusus yang lebih rendah untuk periode tertentu. Di bagian 2 ini terdapat tujuan dan juga manfaat dari tax amnesty. Kalau dilihat sendiri, tax amnesty itu kita dapat melihat sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memiliki tujuan strategis yang dirancang gak hanya untuk kepentingan jangka pendek pemerintah, tapi juga akan menciptakan dampak transformatif pada sistem perpajakan secara keseluruhan. Kebijakan ini juga dilaksanakan dengan visi yang komprehensif untuk dapat memperbaiki kondisi keuangan negara sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat untuk sistem perpajakan di masa depan. Peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu tujuan utama yang paling terlihat dalam implementasi tax amnesty. Melalui mekanisme pembayaran tebusan, negara akan memperoleh aliran dana segar yang dapat segera dimanfaatkan untuk dapat membiayai berbagai program pembangunan dan juga pelayanan publik. Hal ini menjadi sangat strategis, di mana negara akan menghadapi keterbatasan fiskal atau terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak untuk proyek infrastruktur dan juga program kesejahteraan sosial. Nah, dengan hal tersebut, tax amnesty itu hadir sebagai solusi untuk dapat memperbaiki dan juga mencoba untuk membantu dari desakan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Program tax amnesty juga dirancang untuk mendorong repatriasi modal yang selama ini berada di luar negeri. Fenomena penempatan aset di luar negeri seringkali terjadi karena berbagai faktor, mulai dari penghindaran pajak hingga kekhawatiran akan ketidakstabilan ekonomi domestik. Melalui insentif yang menarik dan jaminan kepastian hukum, warga negara itu diharapkan termotivasi untuk dapat membawa kembali aset mereka ke dalam negeri. Proses repatriasi ini juga nggak hanya meningkatkan cadangan devisa negara, tapi juga berpotensi untuk dapat menciptakan efek multiplier dalam perekonomian domestik melalui peningkatan aktivitas investasi. Aspek struktural lain yang tidak kalah penting dari tax amnesty adalah perluasan basis perpajakan,
di mana dengan mendorong wajib pajak yang sebelumnya berada di luar sistem untuk masuk ke dalam kerangka perpajakan resmi, pemerintah itu dapat memperluas jangkauan pengumpulan pajak. Nah, selain itu juga proses dari deklarasi aset selama program amnesti akan memberikan pemerintah akses terhadap data perpajakan yang lebih komprehensif yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Tax amnesty dalam hal ini juga berperan sebagai katalisator dalam transisi menuju sistem perpajakan yang lebih efektif dan modern. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi para wajib pajak untuk dapat membersihkan diri dari masa lalu dan memulai lembaran baru dalam kepatuhan perpajakan. Transisi ini idealnya didukung oleh reformasi sistem perpajakan yang lebih luas, termasuk perbaikan administrasi pajak, modernisasi teknologi informasi perpajakan, dan juga peningkatan kapasitas aparat pajak. Kalau dilihat dari dalam konteks yang lebih luas, tax amnesty ini memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dalam keuangan nasional dengan mendorong pengungkapan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Kebijakan ini juga dapat membantu mengurangi aktivitas ekonomi bawah tanah dan juga menciptakan landscape keuangan yang lebih transparan. Hal ini juga pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pada investor untuk dapat memperkuat integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari manfaat, tax amnesty ini memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan. Kalau dari negara, selain peningkatan pendapatan pajak jangka pendek melalui pembayaran tebusan, terdapat juga potensi peningkatan penerimaan pajak jangka panjang yang dalam hal ini melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan. Database perpajakan yang lebih komprehensif juga memungkinkan pemerintah untuk dapat mengidentifikasi potensi pajak yang sebelumnya tergali dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kalau kita lihat dari sudut pandang wajib pajak, program amnesti ini menawarkan kesempatan emas untuk menyelesaikan masalah perpajakan masa lalu tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Penghapusan sanksi dan denda yang seringkali bernilai signifikan ini tuh memberikan insentif finansial yang substansial. Lebih penting lagi, jaminan kepastian hukum dan perlindungan dari pemeriksaan pajak untuk masa pajak sebelumnya memberikan ketenangan pikiran yang sangat berharga bagi para wajib pajak. Tax amnesty juga seakan memberikan jalan bagi wajib pajak untuk memperbaiki perilaku kepatuhan mereka dan membangun hubungan yang lebih konstruktif dengan otoritas pajak. Kalau kita lihat dari ekonomi nasional secara keseluruhan, implementasi dari tax amnesty ini dianggap berhasil dapat menghasilkan sejumlah manfaat makroekonomi yang signifikan. Repatriasi aset dari luar negeri ini meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan domestik, yang pada gilirannya itu dapat menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan akses terhadap permodalan. Arus masuk modal juga cenderung memperkuat nilai tukar mata uang nasional yang dapat membantu untuk dapat menstabilkan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang menghadapi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat dari tax amnesty yang kalau menurut Elliot di tahun 1989 dan juga James di tahun 1998 dalam tulisannya yang berjudul The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries, dijelaskan kalau manfaat tax amnesty itu cukup banyak, yaitu yang pertama, tambahan penerimaan negara dalam jangka waktu relatif singkat sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Yang kedua, mengembalikan modal yang diparkir di luar negeri atau capital flight. Yang ketiga, menaikkan basis pajak dilakukan satu kali dan ditegakkannya law enforcement pasca tax amnesty. Yang keempat, terdapat mempermudah transisi ke penegakan UU perpajakan yang baru. Nah, Elliot dan juga James ini menjelaskan terdapat beberapa kelemahan dan juga dampak negatif dari tax amnesty, yaitu dampak insentif yang negatif bila mana dilakukan terlalu sering, yang dapat menurunkan kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Yang kedua, ketidakadilan bagi wajib pajak patuh, yang berakibat yang patuh itu menjadi kurang patuh yang akan menyebabkan terjadinya penghindaran. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan pemerintahan yang akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang meluncurkan program tax amnesty. Yang keempat, kita juga dapat melihat
Selanjutnya dalam bagian 3 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengalaman tax amnesty di Indonesia. Jika kita melihat di tahun 2016 dan juga 2017, program tax amnesty di Indonesia itu terlaksana, di mana program tax amnesty yang komprehensif di tahun 2016-2017 ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nah, program ini juga merupakan salah satu kebijakan fiskal yang terbesar yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan tujuan yaitu meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis perpajakan, dan juga mendorong repatriasi aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau kita lihat dari latar belakang implementasinya, program tax amnesty ini diluncurkan dalam konteks kebutuhan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi global. Selain itu juga, program ini merupakan respons terhadap fenomena kebocoran pajak atau tax leakage dan penempatan aset warga negara di Indonesia di luar negeri yang selama ini nggak dilaporkan kepada otoritas pajak. Implementasi Automatic Exchange of Information atau AEOI ini yang akan mulai berlaku di tahun 2018 pada saat itu menjadi pertimbangan penting di mana transparansi keuangan global akan meningkat secara signifikan. Nah, struktur dan mekanisme program ini, program tax amnesty Indonesia dirancang dengan struktur insentif yang menurun atau sunset policy, di mana tarif tebusan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini itu dimaksudkan untuk dapat mendorong partisipasi dini dari wajib pajak. Program ini juga dibagi menjadi 3 periode dengan tarif yang berbeda. Yang pertama, periode 1, yaitu dari bulan Juli sampai September di tahun 2016. Nah, program ini juga dibagi menjadi 3 periode dengan tarif yang berbeda-beda. Yang pertama ada periode 1 di bulan Juli sampai September 2016. Periode awal ini memberikan tarif tebusan yang paling rendah, yaitu 2% untuk deklarasi aset dalam negeri dan 4% untuk aset luar negeri yang tidak direpatriasi. Untuk aset luar negeri itu sendiri, yang direpatriasi ini dan diinvestasikan di dalam negeri untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Tarif tebusannya itu sebesar 2%. Periode pertama ini juga mencatatkan hasil yang mengesankan dengan total deklarasi aset mencapai sekitar 3.600 triliun dan juga penerimaan uang tebusan sebesar 97,2 triliun. Angka ini jauh melampaui ekspektasi awal dari pemerintah dan menjadikan program tax amnesty Indonesia sebagai salah satu program pengampunan pajak tersukses di dunia dari segi nilai aset yang dideklarasikan. Mayoritas dari partisipan pada periode ini adalah wajib pajak dengan aset besar, termasuk konglomerat dan juga perusahaan besar. Fenomena ini mencerminkan strategi wajib pajak untuk memanfaatkan tarif tebusan rendah yang ditawarkan pada periode awal. Selanjutnya di periode 2 di bulan Oktober sampai Desember 2016, periode kedua ini dibuka dengan tarif tebusan dinaikkan menjadi 3% untuk deklarasi aset dalam negeri dan 6% untuk aset luar negeri yang tidak direpatriasi. Untuk aset luar negeri yang direpatriasi, tarif tetap lebih rendah untuk mendorong aliran masuk modal ke Indonesia. Di periode 2 ini juga ditandai dengan peningkatan partisipasi dari kalangan wajib pajak menengah dan juga sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah juga melakukan upaya ekstra untuk dapat menjangkau segmen ini melalui berbagai sosialisasi dan juga edukasi mengenai manfaat program tax amnesty. Selanjutnya di periode 3 di bulan Januari sampai Maret 2017, di tahap final ini periode ketiga menerapkan tarif tebusan tertinggi, yaitu sebesar 5% untuk deklarasi aset dalam negeri dan juga 10% untuk aset luar negeri yang tidak direpatriasi. Untuk UMKM sendiri, dengan peredaran usaha tertentu diterapkan tarif khusus yang lebih rendah. Periode ini juga berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi wajib pajak yang belum berpartisipasi dalam program. Meskipun jumlah aset yang dideklarasikan pada periode ini tidak sebesar di periode sebelumnya, namun di periode ini juga tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total capaian program.
Selanjutnya di bagian 4 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kritik dan juga kontroversi dari tax amnesty. Kalau kita lihat dari pandangan kritis terhadap tax amnesty, meskipun tax amnesty ini memiliki banyak manfaat, tax amnesty juga menuai beberapa kritik dari beberapa pihak. Seperti kita jika lihat dari isu keadilan, ini dianggap tidak adil bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Terus juga beberapa studi menunjukkan bahwa amnesti pajak yang berulang dapat mengurangi kepatuhan pajak jangka panjang. Tax amnesty ini juga dapat menciptakan ekspektasi bahwa akan ada amnesti berikutnya, sehingga kepatuhan-kepatuhan dan juga motivasi untuk tetap patuh itu akan berkurang dari para wajib pajak. Terus juga kalau tax amnesty ini tidak dilakukan dengan transparan, hal ini akan menimbulkan persepsi negatif tentang korupsi dan juga favoritisme. Ketidakkonsistenan hukum juga memberikan kesan bahwa aturan perpajakan bisa dinegosiasikan dan juga tidak konsisten. Di bagian 5 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pembelajaran dari pengalaman global untuk Indonesia jika ingin melakukan amnesti pajak di kesempatan berikutnya. Kalau kita lihat dari negara lain, di Italia khususnya, mereka itu menerapkan program amnesti pajak scudo fiskal di tahun 2009, yang pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan repatriasi sekitar 80 euro miliar dan juga penerimaan 4 euro miliar. Mereka juga menerapkan program serupa secara berkala yang dikritik karena menciptakan ekspektasi pengampunan berulang. Dan kita juga bisa lihat dari negara lain, dari pengalamannya yaitu India, mereka menerapkan multiple amnesty dengan hasil beragam. Di tahun 2016 mereka berhasil mengumpulkan sekitar 6,5 miliar dolar dan juga mengombinasikan dengan reformasi perpajakan komprehensif. Kalau kita lihat dari faktor keberhasilan mereka berdasarkan pengalaman global, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tax amnesty itu antara lain yaitu kejelasan aturan dan prosedur, jaminan kerahasiaan data, tarif tebusan yang menarik, dan juga kredibilitas dari pemerintah. Selain itu, reformasi sistem perpajakan pasca amnesti juga menjadi faktor keberhasilan, dan juga penegakan hukum yang lebih ketat setelah program berakhir juga menjadi faktor keberhasilan mereka. Nah, dengan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tax amnesty itu merupakan kebijakan yang kompleks dengan potensi manfaat dan juga risiko yang sama besarnya. Keberhasilan ini juga tidak bisa diukur dari penerimaan jangka pendek, tapi juga dampaknya terhadap kepatuhan pajak jangka panjang dan reformasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, program tax amnesty di tahun 2016 sampai 2017 memberikan banyak kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan juga perluasan basis data perpajakan. Namun masih terdapat tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kepatuhan pajak berkelanjutan dan penguatan sistem perpajakan yang lebih adil dan juga transparan. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan sendiri, kita perlu memahami bahwa kebijakan seperti tax amnesty memerlukan analisis yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik itu ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Demikian dari pembahasan saya tentang tax amnesty atau amnesti pajak. Semoga video ini dapat dicerna dan juga dipahami dengan cukup baik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.